Hai halo, welcome to the first specialist sharing. Jadi di video kali ini kita bakal mengulik lebih dalam lagi gimana sih pengalaman-pengalaman para kakak spesialis yang udah sering banget ikut lomba dan pastinya menang. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah video pertama kita untuk sharing-sharing kakak spesialis pengalaman itu bagaimana. Dan maka dari itu jangan lupa subscribe, like, sama komen. Nah, bagi kalian yang baru mau terjun di dunia debat tapi kayak malu-malu gitu, nah ini video yang paling tepat buat kalian. Nah, pasti kalian udah penasaran dong siapa yang bakal datang di podcast kali ini. Ada 2 kakak spesialis. Yang pertama, Kak Kenly. Pasti udah pada nggak asing lagi nih sama Kak Kenly itu siapa. Kak Kenly itu tuh juara 1 APBN tahun 2022. Terus yang kedua itu ada Kak Gladys. Kak Gladys itu best speaker plus juara 1 Brawijaya Lover 2022 juga. Makin penasaran kan? Keep watching. Oke, narasumber kita udah hadir di sini. Ini pasti sering banget muncul di IG Speciality ya wajah-wajahnya nih. Coba dari pertama dulu dari Kak Gladys, perkenalkan Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Gladys Larasati. Biasa dipanggil Gladys, aku dari FAUGM 2021 dan aku memenangkan perlombaan Brawijaya Lover. Alhamdulillah dapat juara 1 dan best speaker. Keren banget. Angkatan 2021 udah jadi best speaker dan juara 1 Brawijaya Lover. Alhamdulillah. Keren banget. Dan di sini ada Kak Kenly. Silakan Kak Kenly kenalan. Halo semua, namaku Kenly Wijaya. Aku dari FA21 juga sama kayak Gladys. Dan di sini aku sebagai perwakilan dari tim yang memenangkan lomba debat APBN yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Wah, keren banget. Debat APBN itu berarti agak-agak ekonomi gitu ya? Iya, benar. Tapi masih bisa dong specialty menaungi itu semua. Oke, jadi karena ini keren banget. Jadi Kak Gladys itu tuh dulu pembicara keberapa sih Kak kalau boleh tahu? Aku itu sebenarnya kalau di UGM selalu jadi pembicara kedua. Cuman kalau background debatku dulu, aku sebenarnya start itu di SMA. Lomba pertama aku itu LDBI. Terus di situ aku sebenarnya pernah jadi pembicara pertama, pernah jadi pembicara kedua. Cuman semenjak masuk UGM, aku selalu jadi pembicara kedua. Oh gitu. Pembicara kedua tuh yang suka ngeribat gitu kan ya Kak? Iya bener, yang nge-battle, ngasih sanggahan itu jadi tugas aku. Berarti itu kayak mikirnya terus cepet on the spot gitu ya? Iya dong, kan berpikir kritis. Oh iya betul banget. Berarti udah dari SMA ya Kak? Iya sebenarnya aku ikut ekskul gitu atau gimana Kak? Sebenarnya bukan ekskul, dulu aku di SMA gak ada ekskul. Cuman kebetulan banget waktu itu ada LDBI. Terus guru aku nih tiba-tiba kayak inisiasi sendiri aja gitu, ayo sekolah kita ikut yuk lomba debat, ada yang mau nggak? Terus sebenarnya aku pun waktu itu nggak ada pengalaman sama sekali, cuman kok kayaknya menarik ya gitu. Terus yaudah deh aku coba aja dan alhamdulillah lolos seleksi internal sekolah, terus jadi mewakili sekolah untuk di Jakarta Selatan waktu itu. Wow, Jakarta Selatan loh guys, itu keren banget. Itu masih SMA udah bisa kayak gitu. Keren banget. Oke, itu dari ceritanya Kak Gladys ya, latar belakangnya gimana. Sekarang kita masuk ke Kak Kenly. Gimana nih awalnya pembicara keberapa dulu Kak? Oke, kalau aku selama perlombaan di kuliah ini selalu jadi pembicara ketiga. Dan aku memang baru mulai lomba-lomba debat di kuliah ini. Jadi sebelum itu di SMA nggak pernah ikut lomba debat apapun, nggak pernah ikut lomba apa-apa seperti itu. Jadi ya sudah, aku pertama kali masuk ke FOGM kan, selalu mendengar, oh anak hukum harus bisa debat, anak hukum harus bisa berpikir kritis, public speakingnya harus bagus. Nah oleh karena itulah aku mikir, oh ya udah kalau gitu, aku di sini mau aktif lomba debat. Apa yang menaungi lomba debat? Speciality. Akhirnya joinlah aku di Speciality. Tapi pertama-tama kan kita harus melewati oprek internal dulu. Aku 4 kali ikut oprek internal, belum pernah keterima. Lalu setelah itu barulah aku keterima. Jadi intinya adalah kita tidak boleh gampang menyerah ya di awal. Ketika kita gagal di awal-awal itu normal aja, yang penting terus berusaha. Jadi begitulah aku baru mulai di kuliah, dan asalkan kita mau terus berusaha nanti pasti bisa. Wah, itu keren banget. Itu baru mulai di kuliah. Jadi bagi teman-teman yang takut, aduh ini gimana sih debat, kayak masih deg-degan, Kak Kenly aja tuh baru masuk kuliah baru mulai debat loh. Dan pembicara ketiga itu lebih ganas lagi kan ya Kak? Itu keren banget loh. Bener sih, tapi kan di FAUGM itu kan ada speciality ya Kak, itu khusus untuk debat. Jadi ada tempatnya lah untuk wadahnya ya. Iya gitu. benar. Oke, kalau ngomongin soal debat pasti ada pengalaman-pengalaman dong ya Kak. Aku pengen nanya nih, ada nggak sih pengalaman lucu selama debat gitu? Dimulai dari Kak Gladys dulu deh. Oke. Sebenarnya kalau pengalaman lucu banyak banget ya, karena
sebenarnya nih kalau debat itu menurut aku selain kita belajar public speaking dan berpikir kritis itu selain itu kita juga dapat pengalamannya banyak banget dan menurut aku mostly pengalaman lucu gitu. Berarti debat itu lucu ya? Nah, terus kalau pengalaman lucu coba aku ceritain satu aja ya. Jadi tuh kita kalau mau debat tuh kan persiapannya, apalagi H-1 itu kita tuh pasti persiapannya lebih banyak dan kita jadinya tidurnya sedikit dong gitu. Mungkin ya 1 jam 2 jam gitu. Sekali ya. Nah, jadi ketika setelah lomba biasanya itu dalam 1 hari itu ada 2 perlombaan. Misalnya penyisihan langsung kalau lolos langsung ke semifinal. Terus udah gitu karena di malam itu kita tim aku itu tidurnya sangat minim gitu. Abis penyisihan kita tuh butuh tidur gitu. Kita ngerasa kita butuh tidur. Capek ya. Dan kita juga capek dan juga ini salah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh kayak gini tapi kita pesimis. Kita kayak aduh kayaknya ini kita nggak lanjut, udahlah tidur karena udah nggak tertarik juga untuk dengerin pengumuman lanjut ke semifinal kan. Terus ya udah semuanya tidur, terus tiba-tiba ada satu yang kebangun, weh udah jam semifinal pengumuman gitu kan. Pas lihat pengumuman kita kan nggak expect bakal lanjut kan. Akhirnya tuh kita yang kayak yang leye-leye aja gitu, nggak ada persiapan, nggak ada apa. Pas denger ternyata kita lolos. Wow. Dan kita belum persiapan apa-apa. Akhirnya itu kita cuman briefcase kalau nggak salah 5 menit ya kan. 5 menit itu aku waktu itu sama Kenly juga setimnya, briefcase cuma 5 menit. Akhirnya terus ya udah langsung lanjut gitu. Keren banget. Tapi kadang kita kalau lagi pesimis tuh malah menang gitu ya. Kayak iya. Tapi sebenarnya dari situ ada pembelajarannya sih. Jangan pesimis dan jangan ya pesimis. terus persiapan. Jangan kayak kita mikir bakal kalah, tidur nggak persiapan, pas bangun taunya lanjut nggak ada persiapan. Tapi kan pasti ada dong penyebab yang aduh kayak kalah nih, emang lawannya tuh apa? Iya, sebenarnya alasan utama kita tuh ya gara-gara kita pas malamnya itu emang ada salah satu dari kita yang sakit gitu. Jadi tapi sakit dan masuk IGD. Oh, salah satu dari kita ada yang sakit dan masuk IGD beberapa jam sebelum lomba ya. Jam 2 pagi. Iya. Gila itu. Akhirnya kita nggak sempet sparring karena biasanya kita sparring kita nggak sempet sparring karena kita harus ke IGD. Terus udah gitu karena kita nggak sempet latihan terus lawannya juga kebetulan sulit, terus kita kayak udahlah ya udah kita keluarin apa aja yang kita punya terus pasrah. Definisi pasrah karena kita tidur gitu. Terus lolos. Iya. Wah, berarti itu abis itu kalah atau bagaimana? Lanjut ke perebutan juara 3 alias kalah semifinal nggak lanjut ke final. Tapi juara 3. Ya, alhamdulillah. Oke lah, dapat itu loh pemasukan loh. Baru sadar ini. Iya, itu samratulangi ya. Beda lah. Kalau yang dari BLF ada nggak kak? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa. Ini lucu banget. Nggak mau lanjut aja. Lanjut. Jadi tadi kan dari lomba samratulangi itu lomba sebelum BLF. Sekarang kita hadir. Lomba BLF ada nggak kak? Maaf tante. Nikah aja kali ya. Ya udah nanti kita lihat gimana ya nikah Iya. atau enggak. Maaf ya. Nah inilah speciality kita terlalu enjoy ya. Main-main. Makanya tadi aku bilang kita tuh terlalu banyak lucunya. Kalau BLF apa ya? BLF itu lucunya itu ini sih, kita ke Malang karena lombanya offline pas final. Terus kita ke Malang, udah gitu kita ketemu sama kayak lawan-lawan kita dari universitas-universitas lain. Dan lucunya itu karena kita terlalu menikmati wisata Malang bersama, akhirnya kita kayak ini tuh lucu banget karena satu panitia dan peserta lain tuh nungguin aku sama kelompok universitas lain yang lagi bareng kita juga, Pak. Dan orang tuh nungguin kita sedangkan kita lagi main odong-odong di alun-alun. Itu terlalu santai ya. Santai banget. Lomba santai. Padahal orang-orang tuh udah kayak yang aduh mau pengumuman gimana. Kita wisata Malang dan naik odong-odong. Tapi itu lolos kak. Alhamdulillah menang juara. Keren banget. Itu kunci pertama harus santai aja. Santai. Main-main. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Iya. Gitu. Itu keren banget sih, santuy gitu. Oke, itu Kak Gladys ya, Ya, pengalaman. maaf ya terlalu oversharing. Gak apa-apa. Kan biar spesialis tahu, yang di rumah juga penonton Iya. tahu gitu. Oke, coba kalau dari Kak Kenly gimana nih pengalaman lucu sama Oke, lomba? kalau di APBN adalah kita banyak nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena kita sangat-sangat nervous sebelum perlombaan.
Jadi saat itu di zaman penyisihan kita itu kan masih online. Saat itu kita di EVA di kelas kosong. Tapi timku itu sangat-sangat nervous kayak aduh mau lomba. Jadi nggak tenang kan. Dan kita semua tahu kalau deg-degan nggak enak. Akhirnya setiap sebelum lomba kita teriak-teriak speciality, terus nyanyi Indonesia tanah airku. Nah, jadi itu adalah trik yang sambil main-main sambil lucu. Kalau kita merasa nervous teriak-teriak aja nggak jelas. Jadi orang gila aja pokoknya. Nanti akhirnya nervousnya akan hilang. Itu dari. Sebenarnya tuh dari nyanyi gitu ada 2 benefit sih Kak. Yang pertama jadi nggak gugup, yang Benar. kedua ningkatin jiwa nasionalisme. Benar. Karena lagunya lagu Nasionalis. bagus ya gitu. Dan topiknya kan tentang Indonesia Ya, ya. makanya dimenangin. Oh iya betul. Jadi ini kayaknya nih tiap lomba spesial itu tuh ada kayak ada trik buat supaya nggak gugup. Yang pertama Iya. naik odong-odong, yang kedua nyanyi nih Nyanyi. gitu. Tapi menurut aku itu membantu banget sih, karena kalau menurut aku ya, misalnya kita udah prepare sebulan sebelum, kita udah sparring, riset apa, tapi kalau kita gugup tuh blank di Benar. lapangannya, percuma. Jadi Hmm. mending persiapannya nanti dimatengin, tapi pas the day kita santai. Ya, itu Benar keren banget. Itu perlu dicatat ya penonton di rumah tuh kayak gitu. Tips pertama, teriak-teriak sebelum lomba. Betul. Biar lancar ngomongnya Iya. ya. Oke, setelah itu kan tadi kan mostly pada menang ya. Nah, aku mau nanya, Alhamdulillah. gimana sih rasanya pas menang gitu? Dari Kak Kenny dulu coba. Oke, jujur kalau dari aku kaget banget. Karena kalau di debat APBN ya, itu finalnya kan 3. Lawannya adalah STAN dan Unhas. Nah, kenapa kita kaget? Karena di sebelum itu di babak penyisihan kita udah ketemu dengan kedua tim ini. Dan pas ketemu di penyisihan, kita kalah. Dua-duanya kalah. Jadi ketika masuk ke final ada perasaan, wah kita udah kalah nih sama mereka. Apakah bisa menang? Terus pun setelah perlombaan, saat kita menunggu pengumuman, kita udah mikir, ini kayaknya kalah, kayaknya mereka yang menang. Mungkin kita cuma juara 2, mungkin cuma juara 3. Tapi begitu di pengumuman, ternyata, wah juara 1. Dan di sana kita langsung teriak kayak, yes gitu. Satu ruangan denger ya? Iya, satu ruangan juga. Semuanya dengar. Jadi sangat-sangat kaget. Dan enaknya adalah ketika kita sangat down, lalu ternyata diangkat sangat tinggi, itu seneng banget dan sangat-sangat kaget gitu. Energi boost. Tunjuk, Iya. benar. Jadi tingkat kebahagiaannya sangat-sangat tinggi. Jadi yang pertama pasti seneng ya, pasti Seneng. seneng. Terus kedua, siapa yang dikabarin pertama duluan deh? Pas Tiga menang. poin pertama, jujur aku lupa siapa yang tiga poin pertama. Nggak inget. Kayaknya semua orang udah tahu jadi Karena nggak itu perlu dikabarin. live, karena itu kan Iya, ada itu live live. streaming, jadi Iya, semua orang juga udah YouTube, tahu. iya. Bener. Jadi kayak, oh Kak Kelly menang, oh yaudah nggak usah dikabarin. Iya, nggak usah dikabarin. Nggak usah dikabarin. Oke, menurut Kak Gadis gimana nih? Rasanya menang gimana? Rasanya menang tuh sama sih sebenarnya, Ya, kaget dan seneng itu udah 2 hal yang pasti. Kalau pas BLF itu jujur kita juga ngerasa 50-50, karena kan setelah kita lomba itu ada adjudikasi dari juri, dan itu kita ngerasa aduh kok kayaknya tim kita agak-agak berat gitu. Taunya pas pengumuman kita menang, alhamdulillah, dan itu kita juga teriak seperti biasa ya, speciality Iya. teriak gitu. Teriak. Kita teriak heboh banget sampai semua orang ngeliatin, karena yang lain mungkin kalau menang kayak yeay alhamdulillah, kita tuh bener-bener Aku mengeluarkan unek-unek sama ini. iya, jadi ya kurang lebih sama. Kurang bisa. Pertama kaget, kedua teriak. Itu Iya. udah harus Benar. banget gitu ya. Dan kalau Gladys aku inget di BLF kemarin, pas pengumuman dia langsung nangis. Iya, benar. Terima kasih, Senang. terima kasih. Iya. Haru. Karena ini pertama kali aku dapat best speaker juga, dan gak nyangka gitu. Bahkan pas ketemu lawan pun aku juga nggak berpikir aku akan jadi best speaker gitu. Iya. Malah aku pikir Kenly best speakernya gitu. Jadi pas pengumuman taunya aku dapat best speaker, itu rasanya tuh kayak yang ya Allah, semua kerja kerasku alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. dibalas gitu. Iya, Jadi betul. udah kaget dan juga seneng lah, karena sebelum lomba-lomba sebelumnya itu aku juga beberapa kali kalah dulu, kayak sama kalau Candy tadi cerita oprek nggak lolos. Iya. Kalau aku tuh beberapa kali sempat kalah dulu, jadi pas rasanya menang apalagi dapat best speaker tuh kayak alhamdulillah ya Allah Iya. gitu. Oke, tadi kan udah ngomongin senang-senangnya ya, pasti kan ada senang, sedih, namanya juga kehidupan. Aku mau nanya nih, sekarang apa sih hambatan atau keluh kesah selama debat? Coba dari Kak Kenly dulu. Oke, kalau di lomba debat APBN, sebenarnya kebanyakan lomba debat ya, hambatan utama itu pasti kita capek. Kenapa? Karena di waktu yang singkat, biasanya 1 bulan, beberapa minggu, itu kita dikasih emosi yang cukup banyak dan cukup kompleks. Kalau dalam kasus APBN kemarin, kita diberi 10 mosi plus mosi-mosi impromptu yang harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu, sekitar 1 minggu. Nah, jadi untuk mengejar menyelesaikan mosi 10 tersebut, kita harus kerja keras, kayak
banyak sekali yang harus dikorbankan untuk menyelesaikan ke-10 mosi tersebut. Bahkan aku ingat di satu hari itu kita pernah latihan sparring 6 mosi sekaligus. Sedangkan satu mosi di sparringin itu sekitar 1 jam. Jadi 6 jam latihan secara berturut-turut dari selesai kuliah sampai malam. Nah, jadi yang pertama itu terkait dengan lelah secara fisik dan secara mental. Yang kedua itu terkait dengan tabrakan dengan agenda-agenda lain. Kalau dalam kasus APBN kemarin, lombanya itu tabrakan dengan UAS. Jadi kita terpaksa untuk izin UAS dan melakukan UAS susulan. Dan seperti kita tahu kan nggak enak kan susulan UAS. Ya, jadi benar. itu juga sesuatu yang harus dikorbankan. Berarti ada dua Ya. hambatan gitu. Pertama capek secara mental sama fisik. Yang kedua time-nya tabrakan. Itu Ya. mesti time manajemennya harus bagus tuh kalau kayak gitu ya. Ya. Tapi UAS susulan gak enak banget itu. Iya, Nggak iya. enak. Iya, yang lain kan udah santai, Iya. udah selesai UAS, terus kita Iya. masih yang susulan, terus belum lagi ngurus susulannya. Iya, kan. repot banget. Tapi nggak apa, yang penting juara ya. Juara. Hadiah. Oke, itu dari Kak Kenly. Dari Kak Gadis gimana nih hambatan? Kalau dari aku hambatannya juga ada 2, tapi aku baginya itu hambatan dari eksternal sama internal diri aku. Kalau dari eksternal itu banyak jadwal yang tabrakan, karena kan di luar kegiatan lomba aku juga ada kegiatan akademik, ada juga kegiatan organisasi. Nah, itu seringkali jadwalnya itu bertabrakan gitu. Jadi aku harus gimana nih bisa nyesuaiin waktu, kadang ada yang di schedule, kadang ada yang izin. Nah, jadi sebenarnya salah satu hambatan itu dari struggle gimana aku time managementnya itu. Terus kalau internal dari diri aku itu biasanya kalau misalnya kita udah latihan udah cukup lama gitu, namanya manusia kan pasti ada titik jenuh, titik lelah, dan titik burnout-nya nih. Nah, kadang kalau udah kayak gitu tuh kita jadi kadang tuh suka down gitu. Nah, itu kadang yang jadi hambatan tuh itu diri aku sendiri. Jadi gimana aku bisa bangkit lagi biar semangatnya kembali lagi, dan ya melanjutkan apa yang sudah aku perjuangkan selama ini. Nah, cara ngebangkitinnya gimana tuh Kak? Oke, kalau cara ngebangkitinnya tuh sebenarnya kalau dari aku balik lagi ke tujuan aku tuh mau ikut debat apa sih gitu. Kalau orang-orang kan beda, ada yang misalnya ngejarnya cuman juaranya aja atau misalnya ngejar hadiahnya gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya, itu pun aku juga salah satunya itu. Tapi kalau aku itu kembali lagi aku pengen punya pengalaman debat yang gak semua orang bisa punya, dan aku rasa ini tuh layak banget diperjuangkan gitu, sangat-sangat worth it. Worth it. Oke, ngomongin worth it ya. Tadi ada capek, ada jadwalnya tabrakan, ada rasa jenuh. Nah, apa sih yang ngebuat worth it? Semua itu tuh kayak, ini ada lessonnya di balik ini semua. Dari Kak Kenly dulu. Oke, kalau di aku pertama dari cuan. Karena Cuan dapat juara 1, uangnya 20 juta. Wow. Cuma dibagi bertiga. Bisa bayar kuliah ya? Bener. Iya. Itu pun plus dikasih uang sangu dari panitianya 500.000. Berarti kalian juga dapat uang sangu, terus kesananya gratis. Dibayarin ya. Hotel Dibayarin semua. Berarti nggak dibayarin. ngeluarin sama sekali. Nggak ngeluarin Liburan sama gratis sekali. ya? Itu Iya. Keren. Hotelnya mewah lagi. Oh Itu iya. keren. Wah. Jadi dari segi uang pengeluaran itu sangat-sangat worth it pertama. Yang kedua, sama kayak yang Gladys tadi, dari sisi pengalaman. Kita dapat banyak banget pengalaman. Kayak kita bisa belajar hal baru, melihat dari perspektif yang baru. Nah, itu menurutku sangat-sangat worth it. Dan ketiga adalah dari teman-teman baru. Karena di sana kita ketemu rival-rival kita, lawan-lawan kita. Dan di sana itu karena kita di perlombaan yang sama, umumnya kita memiliki mindset yang sama juga. Yeah. Oleh karena itu bondingnya itu enak banget. Yeah. Jadi bisa jadi dekat dengan orang-orang tersebut. Sehingga koneksi kita tuh juga semakin memperluas, dan sampai sekarang pun masih dekat, sering cecetan, sering DM-an dan lain-lain. Jadi menurutku itu sangat-sangat bagus. Dan yang keempat adalah menyenangkan. Selama perjalanan lomba sama teman setim, kita bonding bareng, kita bercanda-bercanda, kita ketiduran bareng kayak nggak jelas ngapa-ngapain gitu. Menurutku itu jadi memori-memori yang berharga, yang pantas untuk disimpan dan diingat. Gitu. Jadi bisa aku simpulkan bahwa debat tuh paket komplit ya. Banyak banget. Cuan kalau menang. Kalau nggak menang nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Pengalaman. Itu pengalaman Teman berharga baru. banget. Teman baru, relasi, Si. ya kan. Ketiga menyenangkan. Debat itu komplit. Kalau menurut Kak Gladys? Oke, kalau menurut aku sebenarnya dari sisi pengalamannya sih. Kalau pengalamannya itu aku ngerasa debat ini tuh sangat mengubah mindset aku. Bahkan bukan secara akademik saja, tapi secara kehidupan juga. Karena kan kalau misalnya kita debat, kita riset nih. Kita harus persiapin both pro sama kontra kan. Jadi kita harus bisa ngelihat suatu kondisi itu gimana sih dari sisi pro, dari sisi kontra, dan itu menurut aku sangat mempengaruhi kehidupan aku gitu. Jadi aku ketika menghadapi sesuatu itu pasti aku
punya pandangan dari dua sisi, jadi nggak ngelihatnya berat sebelah atau misalnya nanti jadi bias. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara knowledge gitu. Aku ngerasa sebenarnya ya, aku sebagai mahasiswa hukum, salah satu sumber knowledge terbesar aku itu adalah debat. Karena kalau debat itu kita riset, itu nggak cuma riset dari misalnya search di Google, tapi kita riset ke dosen, kadang sampai ke lembaga, atau bisa sampai misalnya ke NGO gitu. Nah dari situ kan kita jadi, pasti knowledge kita jadi bertambah banget. Jadi aku rasa tuh itu sangat-sangat worth it, karena menurut aku ilmu itu nggak bisa dibandingin sama apa-apa deh gitu. Dan itu hanya bisa dapatkan kalau misalnya aku debat ini. Bahkan di kelas aja aku rasa aku nggak dapat itu, dan aku bisa dapat ilmu itu karena aku debat gitu. Oke, berarti yang pertama kita bisa improve skill kayak gimana sih cara berpikir kritis, kayak kita nggak berat sebelah. Makanya kayak ada mitos sih sebenarnya, kayak orang hukum tuh susah cari pacar karena apa aja tuh diperdebatkan, katanya gitu ya. Tapi itu malah bagus loh, kita bisa lebih dewasa kali ya untuk karena kita harus sesuatu. pertimbangkan dulu Benar, kan. nggak bisa kayak asal judge. Iya, nih orang pronya apa, kontranya apa. Benar, Iya. benar. Oke, benar banget. Terus tadi yang kedua apa Kak? Secara knowledge, Secara lebih knowledge. luas. Oh iya, aku setuju, soalnya kadang mosi debat itu tuh kadang belum diajarin di kelas. Terus ketika kita riset terus pas di kelas, oh ini mah udah kemarin gampang emosi. ya. Gampang. Bahkan ada Kak Ardi yang kalau nggak salah bilang kayak dia nggak pernah belajar hukum apa gitu di kelas. Terus HTN terus pas dia ujian A mulu. Iya, karena riset. Debat Iya. pertama riset itu bukan karena kelas tapi karena riset. Tapi aku juga gitu sih. Aku tuh lomba debat pertama aku kan di semester pertama ya. Dan di semester pertama itu kan kita mata kuliah tuh masih yang introduction Iya, gitu kan, betul. pengenalan hukum Indonesia. Terus udah gitu kayak intinya introduction kayak kita belum masuk ke inti dari hukum itu kan. Iya. Tapi ketika aku terjun ke debat nih, aku harus udah yang ngerti jadi hukum acara pidana, aku harus udah ngerti, padahal aku belum dapat hukum pidana gitu. Iya. Jadinya knowledge-nya pasti lebih luas dibanding orang yang misalnya gak debat. Jadi menurut aku ini worth it banget. Iya. Bahkan ya sebenarnya kalau mosi debat kita nggak sesuai sama pelajaran, itu tetap banyak sekali transfernya ke nilai-nilai kita. Kenapa? Karena dari cara kita bikin argumen, dari cara kita menjelaskan, itu akan beda daripada orang-orang yang nggak pernah lomba debat. Jadi lebih structured Iya, ya. jadi kalau kalian bandingin ya, jawaban ujiannya orang yang sering debat sama yang nggak pernah debat, itu kelihatan banget bedanya. Dan yang sering debat pasti akan lebih jelas, lebih runtut, dan lebih mendapatkan nilai yang bagus tentunya. Aku setuju banget sih. Itu teman aku bahkan sampai waktu itu pernah ngeliat jawaban aku, terus bilang, ini gimana sih bisa structureize gini? Coba dong, mau dong kasih tipsnya. Dan menurut aku ya itu dari debat gitu. Iya, bener banget. Jadi bagi teman-teman yang kayak gimana sih cara supaya jawabannya bagus, dapat nilai bagus, ya masuk debat ya, speciality ya gitu. Dan ini sih menurut aku kayak kita tuh jadi tahu isu terbaru, karena biasanya mosi tuh yang isu-isu terbaru gitu, jadi kayak lebih up to date aja gitu ya. Oke, itu tadi worth it. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir ya. Karena kita nggak bisa lama-lama, nanti di video selanjutnya aja ya. Siap. Makanya harus nonton Bener, lanjut. harus stay tune di YouTube Speciality. Oke, yang terakhir, gimana sih pesan? Aku mau nanya, ini ada 2 pesan gitu untuk yang belum mau debat, kayak aku bingung nih mau debat atau enggak ya. Yang kedua sama yang lagi debat. Pesan-pesannya dari Kak Kenly dulu. Oke, pertama untuk yang masih mikir-mikir mau debat atau enggak, saranku adalah nggak apa-apa, kalian lompat aja. Kebanyakan orang mikirnya, aku belum pernah debat, aku belum bisa, aku masih belum tahu gimana caranya, kurang pengalaman, kurang ilmu. Tapi justru dengan kita lompat, dengan kita mengambil langkah tersebut, di sanalah tempat kita belajar. Ketika kita yang sebelumnya nggak tahu apa-apa, kita masuk langsung membludak ke pengetahuan kita. Benar. Iya. Setuju. Sama Jadi- yang lagi. Yang kedua, untuk yang sekarang lagi berdebat ya, saranku kalian jangan pernah menyerah ya, harus tetap konsisten, karena kemungkinan besar gak akan ada orang yang ketika turun lomba pertama tiba-tiba langsung menang juara 1 gitu. Kemungkinan besar kalian akan mengalami beberapa kegagalan dulu. Tapi selalu ingat bahwa ketika kalian mengalami kegagalan, jangan dipandang sebagai kegagalan, harus dilihat mindsetnya. Oke, kemarin aku mengikuti lomba ini tapi aku kalah. Pikirnya bukan kalah, tapi apa yang aku pelajari dari lomba tersebut, apa yang bisa aku kembangkan di lomba berikutnya. Nah, kalau mindset kalian seperti itu, nanti suatu saat pasti kalian bisa menang, pasti kalian jadi semakin jago. Amin. Aku setuju banget sama Kak Kenly. Jadi yang pertama tuh lompat aja. Jadi bagi yang belum masuk ke debat nih kayak ragu-ragu, aku juga dulu kayak gitu, ragu-ragu. Aduh, ini masuk gaya, tapi kayak udah terobos gitu. Yang kedua konsisten. Emang konsisten itu tuh susah banget, kayak harus diimbangin konsisten karena kadang kita ada rasa jenuh kayak tadi Kak Gadis bilang. Itu pertama harus konsisten.
Itu dari Kak Kenly. Kalau Kak Gladys gimana? Oke, aku move dulu sini. Oke, yang pertama pesan buat teman-teman yang belum debat tapi mau terjun ke debat tapi kok masih kayaknya ragu-ragu, menurut aku nggak apa-apa. Kalian lanjut aja, benar kata Kenly tadi, lompat aja. Ini yang paling sering aku denger itu dari teman-teman yang belum debat nih di lingkungan aku, terus mau ikut debat tapi gue masih nol banget knowledge-nya. Kalau gue lawan orang yang misalnya udah 80 atau 70, gue pasti kalah. Kalau menurut aku mindsetnya itu harus diubah. Untuk menjadikan 0 itu jadi 100, kalian harus terjun dulu, karena kalau kalian takut terus kapan mau startnya gitu. Dan kalian gak akan kehilangan apapun kok, kecuali misalnya mengorbankan waktu ya. Tapi menurut aku akan lebih banyak advantage-nya dari debat itu. Kalian kayak tadi kita udah bilang itu paket komplit gitu. Jadi pasti kalian gak akan nyesel. Aku bisa jamin itu, bahkan aku aja udah ketagihan gitu ya. Ketagihan loh, kayak kayak addicting ya. Terus kalau buat yang tadi, buat yang udah debat tetap semangat, konsisten, dan komitmen. Menurut aku itu penting banget, karena apalagi kayak tadi Kenly bilang, kita mungkin ada kalahnya, ada menangnya. Itu nggak apa-apa dan itu normal. Jangan pernah ngerasa kalau kalah itu jadi titik perhentian kalian. Jangan pernah ngerasa kalian gagal, kalian gak akan pernah menang. Menurut aku gagal itu merupakan proses dari sebuah kemenangan. Bahkan aku pun itu mulai dulu, aku semester 1 4 kali kalah dulu baru mulai menang gitu. Jadi itu normal banget, gak usah patah semangat, tenang aja, insya Allah pasti akan ada rezekinya gitu. Amin. Jadi yang pertama itu ya, kita loncat aja dulu. Karena menurut aku gini, gak apa kita ngorbanin sesuatu, karena pasti sesuatu tuh pasti harus ada yang dikorbanin. Gak apa waktu, yang penting kita paid off ya. Kayak semuanya kita dapat experience, knowledge, dan lain sebagainya. Relasi juga tadi dapat. Sama konsisten itu perlu banget, karena tadi juga Kak Gadis gagal oprek, Kak Kenny juga dulu gak langsung menang. Aku pun juga gagal oprek mulu ini, kapan lolos ya. Saya juga tidak tahu kapan, tapi yang penting terus diasah. Karena kalau terus diasah kita bakal bisa lolos oprek, jadi delegasi, menang ya. Kayak pisau ya, diasah dulu baru tajam. Betul, gak mungkin langsung cus juara 1. Itu ya sedikit lah kemungkinan. Oke, mungkin segitu dulu ya dari kita, dari Kak Kenly, dari Kak Gladys atas sharingnya. Semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Untuk yang kayak masih penasaran, nanti tunggu aja di video selanjutnya, nanti pasti ada. Jadi jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe IG juga follow ya, sama YouTube Speciality juga jangan lupa. Jadi udah segitu aja ya. Dadah. Makasih semuanya.